Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Kali ini ketemu saya dengan channel Roda Jalanan, akan mengeksplor tempat saya tinggal, yaitu di Kota Lasem, teman-teman. Tepatnya berada di Kabupaten Rembang. Kota Lasem ini mempunyai julukan Tiongkok kecil atau Beijing kecil, teman-teman. Bisa lihat ini sedikit gambaran perkampungan Cina tempat saya. Kota Lasem punya julukan Tiongkok kecil atau Beijing kecil, teman-teman. Karena apa? Dulu Kota Lasem merupakan awal mendaratnya orang Tionghoa ke tanah Jawa. Pertama kali mendarat di Lasem, dan dia menyebarkan agama Tionghoa dan berdagang. Dan di sini masih banyak sekali perkampungan Cina, teman-teman. Makanya dia punya julukan Tiongkok kecil atau Beijing kecil. Mari ikuti perjalanan saya untuk mengeksplor tempat saya tinggal, karena cukup unik sekali di sini. Masih banyak bangunan Cina yang bersejarah. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, sambil melihat-lihat bangunan yang cukup sudah tua dengan arsitek Cina kuno, sedikit saya bercerita tentang Lasem. Kenapa Lasem disebut dengan Tiongkok kecil? Lasem merupakan sebuah kota kecil atau tepatnya sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang. Lasem ini juga dikenal sebagai Petitionis atau Tiongkok kecil, karena merupakan kota awal pendaratan orang Tionghoa di tanah Jawa, dan terdapat perkampungan Tionghoa yang sangat banyak tersebar di kota Lasem. Lasem merupakan satu tempat berkembangnya para imigran dari Tiongkok terbesar di Pulau Jawa abad ke-14 sampai 15. Lasem atau Losam selain di Sampo Talang Semarang dan Ujung Galuh Surabaya. Datangnya armada besar Laksamana Cheng Ho ke Jawa sebagai duta politik Kaisar Cina masa dinasti Ming yang ingin membina hubungan bilateral dengan Majapahit, terutama dalam bidang kebudayaan dan perdagangan negeri tersebut. Mereka memperoleh legitimasi untuk melakukan aktivitas perniagaannya, dan kemudian banyak yang tinggal dan menetap di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Selain Tiongkok kecil, menjuluki Lasem sebagai Beijing kecil. Entah dari mana julukan ini muncul, namun nyatanya ada pro dan kontra di kalangan warga pecina Lasem. Warga yang kurang setuju dengan julukan Tiongkok kecil lebih suka menyebut kawasan itu dengan nama Pecinan Lasem tempo dulu. Julukan Lasem kota pusaka juga melekat karena dengan banyaknya kisah warisan sejarah masa lalu yang membingkai Lasem. Kawasan ini memiliki keanekaragaman budaya Hindu, Buddha, Islam, Jawa. Contohnya saja situs-situs purbakala di Lasem seperti situs Leran, situs Bonang, situs Binangun, dan situs Majapahit di kawasan Gunung Kajar. Tak ketinggalan pula, Lasem pun ditengari identik dengan warisan budaya Cina Indis yang kental. Dikutip dari laman Kesengsem Lasem.com, julukan Petitionis atau Tiongkok kecil telanjur mendunia. Claudine Samwon dan Chinese Geographic Mistral in Indonesia yang terbit pada 1997 menyebut bahwa julukan ini muncul dari para wisatawan yang terpana menyaksikan kota berlandskap bangunan kuno seperti di daerah Fujian Selatan. Julukan itu sah-sah saja karena diberikan oleh para pelancong, kemudian dilegitimasi oleh ilmuwan dan pers. Umumnya mereka tidak setuju dengan sebutan itu, bahkan awalnya menentangnya. Kendati demikian, mereka saling menghormati dan menghargai julukan Tiongkok kecil. Semuanya sepakat bahwa Lasem adalah kota pusaka. Lasem juga pernah tercatat dalam beberapa naskah kuno Jawa. Nagara Kertagama 1365, Kitab Badra Santi 1479, dan Pararaton 1600. Tak hanya dalam kisah kuno Jawa, toponimi Lasem pun tercatat dalam kronik Cina. Namun Lasem muncul pertama kalinya dalam catatan Cina pada 1304 berjudul
Dadenanhaisi atau catatan Laut Selatan. Dia menyebut Lasem dengan Lao Xin dalam kronik berjudul Sun Feng Xiang Song atau Perjalanan Bersama Angin, ditulis tahun 1403 sampai 1424. Muncul nama Nacan atau San alih-alih Lasem kemudian dalam kronik Xiang Xiao Gong Dianlu atau catatan tentang upeti dari Samudra Barat yang terbit pada 1520. Lasem disebut dengan Nacan yang ditengari sebagai daerah pegunungan. Sebuah kronik yang terbit pada 1617 berjudul Dong Xiang Kao atau Telisik Samudra Barat dan Timur. Tulisan Zhangxi tersurat nama tempat Nacandan atau Hu Jiaoshan atau Gunung Hu Jiao yang diduga sebagai Gunung Lasem. Baru sekitar abad ke-19 nama Lasem dikenal dengan sebutan Lasen. Tercatatnya nama Lasem dalam kronik Cina lintas abad seakan membuktikan bahwa Lasem menjadi tujuan dan tempat favorit para perantau asal negeri tirai bambu. Beratus tahun lalu orang-orang Cina berlayar dengan junjung menuju Nusantara dengan aneka misi ekspedisi, mencari penghidupan yang lebih baik, melarikan diri dari bencana alam dan kisruh politik, berdagang dan lainnya. Di Lasem mereka mendarat di pelabuhan tua yang sudah tiada, pantai Caruban, dan membangun pemukiman. Tiada keterangan pasti dari mana saja mereka. Secara umum para peneliti seperti Borel, Ong Engdi, Red Salmon, dan Wong Kenwu dan lainnya menyebutkan bahwa orang Cina di Nusantara berasal dari pesisir pantai selatan Cina, Fujian dan Guangdong. Sementara itu salah satu tokoh agama di Lasem yakni Kiai Haji Zaim Ahmad yang juga pengasuh pondok pesantren Kauman Karangturi mengatakan sebenarnya sebutan Tiongkok kecil itu justru dari orang barat. Mungkin juga di sini banyak terdapat bangunan khas Tionghoa. Selain itu orang Tionghoa juga banyak bermukim di daerah Lasem ini. Ia katakan Lasem dulunya merupakan wilayah yang terpisah dari kota Rembang. Dahulunya Lasem ini bukan masuk wilayah Rembang, namun wilayah ini berbentuk kadipaten yang dipimpin oleh adipaten Cina yang bernama Ko Ing Kiat. Sementara itu salah satu tokoh Tionghoa Sigit Wicaksono mengutarakan sebutan Lasem sebagai Tiongkok kecil karena di daerah tersebut banyak orang keturunan Tiongkok. Bangunannya juga bergaya Tiongkok. Oke teman-teman, itu sedikit ringkasan cerita bagaimana orang-orang Tionghoa bisa masuk ke Lasem. Seperti itu sedikit ringkasannya. Semoga ini menjadi informasi manfaat bagi khususnya orang Lasem, orang Rembang, bagaimana sejarahnya orang Tionghoa ini masuk ke tanah Lasem. Seperti itu teman-teman. Oke, ini bangunan-bangunannya cukup masih asli, sedikit pengejaran lah. Masih mempertahankan bangunan-bangunan yang arsitek kental Cina kuno. Teman-teman, ini ada satu bangunan fenomenal teman-teman. Nah ini namanya Lawang Ombo. Nah, jadi nama Lawang Ombo ini bangunannya cukup fenomenal dan pernah didatangi untuk jalan-jalan sebagai uji nyali. Ini ceritanya satu keluarga dibunuh oleh Belanda dan tempat ini cukup sedikit angker dan sempat dijadikan uji nyali untuk jalan-jalan. Kita mampir ke tempat ibadahnya orang Tionghoa, itu di kelentengnya. Tempat ibadahnya orang-orang Tionghoa ibadah. Kita bisa lihat dalamnya, bisa masuk. Kelenteng ini mungkin sekitar 4 km dari pantai utara. Dan di sini di kelenteng ini dibangun monumen perjuangan Laskar Tionghoa dan Laskar orang Jawa untuk melawan VOC atau melawan Belanda, untuk mengenang mereka-mereka yang telah berjuang melawan Belanda yang telah gugur. Ini monumen perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa melawan VOC 1740 sampai 1743. Bisa
Cagar Budaya Lasem. Oke teman-teman, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum